boleh lewat mana gitu Bu untuk Berada di depan warung Burabi. Bisa lihat, hari ini adalah aksi dari beberapa pemuda. Terima kasih ya. Jadi saya berada di Pasar Gresian. kita langsung tanyakan aja dengan kebutuhan itu premier ya. Di kantin baru ini, Jadi semua berjalan dengan lancar. Setelah bulan puasa, untuk potensi kepadatan. Aja kan namanya bisnis, kalau nggak ada struggle bukan bisnis namanya. Betul. Struggle-nya bukan dari mereka atau dari kami, tapi ya emang dari otak-otak kita yang perlu disatukan lagi. Terus apa nih jalan tengah yang mau diambil untuk mengambil misalnya mau minta biji-bijian yang apa ke vendornya. Aku sebagai CEO di Wijiloka ini, sebenarnya ide awalnya itu dari teman-teman sendiri. Itu ada yang mengalami GERD, terus asam lambung, kayak di kampus itu sering kayak sakit-sakitan perutnya. Kalau nggak makan itu sakit. Nah, dari awalnya itu ya itu, terus akhirnya mikir untuk apa ya, bahan alami yang bisa menurunkan asam lambung. Jadinya kami mikir untuk kayaknya biji-bijian ini bagus untuk perut, untuk kesehatan, karena kan itu serat tuh. Sebenarnya yang menginspirasi itu ya balik lagi sama kayak teman-teman tadi itu, pengen menyembuhkan orang lain. Awalnya kan dari teman-teman dulu, dari lingkup pertemanan, terus dari orang yang paling dekat dengan kita. Terus kita itu pengen mengembangkan bisnis ini untuk menyembuhkan orang lain atau bisa mengurangi rasa sakit dari orang lain, itu dari GERD-nya itu. Sebenarnya menyatukan visi itu kan susah ya. Jadi namanya juga anak muda, egois, terus pengen menang sendiri itu pasti ada pasti di dalam bisnis itu kan pasti ada kayak senggol-senggolan itu. Apalagi di dalam satu tim itu kan kami kan berempat, jadi ya banyak senggol-senggolannya gitu. Yang memotivasi kami yaitu karena ini uang kami sendiri dan kami pengen mengembangkan bisnis ini karena untuk membanggakan diri kami sendiri, terus membanggakan orang tua yang sudah membayar kuliah dari awal. Bisakah kalian ceritakan proses dari ide hingga akhirnya produk pertama Wijiloka berhasil diproduksi dan siap dipasarkan? Awalnya tuh nyari penelitiannya dulu yang pasti kan, karena ini untuk project kuliah dan untuk project bisnis gitu. Jadi harus ada sumber yang mendasari kami semua ini. Jadi awalnya nyari penelitian itu nggak gampang ya, karena nyari penelitian bijinya satu-satu, terus manfaatnya, khasiatnya, terus efek sampingnya apa jika dikonsumsi orang. Nah, setelah mencari penelitian ini, kami melakukan uji lab lah istilahnya. Ya, uji lab itu kami melakukan sendiri karena ada mentor yang mendampingi kami. Jadi runtutan stepnya itu dibantu oleh mentor kami, sehingga menghasilkan prototipe yang mungkin belum sempurna, tapi kami ingin menyempurnakan itu di vendor produksi hingga pada akhirnya kami sampai di tahap untuk produksi massal melalui vendor produksi tersebut. Jadi baliknya itu ketika prototipe kami sudah jadi, yang telah kami bikin sendiri, buatan tangan kami sendiri, terus kami menyebar kuesioner dan menyebar testi gitu ke para dosen, terus teman-teman sekitar kami di kampus. Itu mereka responnya positif dan mereka menyukai akan produk kami. Itu yang membuat kami termotivasi ingin explore lebih jauh lagi tentang minuman multigrain ini ke depan. Awalnya itu kami bersahabatan bertiga, itu saya, Dewa, dan Albert itu dari SMA, dan kemudian bertemu lagi di prodi kewirausahaan, dan kami ingin membangun suatu bisnis bisnis yang lagi happening dan lagi disukai banyak orang. Dan kami sudah melakukan banyak riset, terus akhirnya tercetuslah ini Wijiloka ini. Dan ada satu teman kami lagi yang
kebetulan memiliki visi yang sama dan dapat berkontribusi di tim kami. Jadinya kami sekarang berempat, ketambahan sama Evelyn itu. Dan sekarang Wijiloka ini rebranding menjadi Grenora. Progres Wijiloka sekarang ini sedang berada di vendor produksi untuk mass production, karena mengingat kami nggak punya kapasitas untuk mass production, jadi kami mempercayai vendor produksi. Tapi sayangnya Wijiloka ini sudah berganti nama menjadi Grenora, dan kami sudah mempersiapkan itu untuk mensuplai kalian semua di supermarket seperti Papaya, Hoki, atau online market. On the News, aktual, faktual, terpercaya.